Sumpah bukan gue. Sumpah, aku akan tanggung jawab. Berani sumpah, biar disamber geledek deh gue. Sumpah, cuman kamu satu-satunya. Sumpah loh. Demi Tuhan! Saya bersumpah, kalau saya berbohong, saya akan... Makna kata sumpah semakin hari semakin sempit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci dengan maksud menguatkan kesungguhan dan kebenarannya. Biasanya yang paling sering dibawa-bawa itu Tuhan. Nah, masalahnya yang paling bikin kesel itu, sumpah lebih sering dipakai untuk kabur dari tanggung jawab. Karena orang sering mikir kalau mereka bawa-bawa nama Tuhan, kata-kata mereka tuh lebih bisa dipegang. Sedangkan menurut gua, sumpah itu membuat lu memiliki komitmen, hutang, dan tanggung jawab kepada sesuatu yang lebih besar dari diri lu. Contohnya ya sumpah demi Tuhan itu tadi. Dengan lu bersumpah demi Tuhan itu artinya lu bertanggung jawab terhadap Tuhan kalau lu nggak menepati omongan lu. Ya nggak? Jadi daripada lu sembarangan ngomong sumpah demi Tuhan, kalau lu mau kabur dari tanggung jawab, lebih baik lu bersumpah demi kolor lu. Kenapa? Karena kolor lo nggak mungkin menuntut lo untuk bertanggung jawab terhadap apa yang lo katakan. Ngomong-ngomong soal sumpah, Indonesia tuh punya sumpah yang keren sekaligus ngerepotin. Nah, ceritanya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi Indonesia dari berbagai belahan dunia kumpul di Jakarta untuk satu kongres yang namanya Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di Kongres Pemuda yang kedua inilah mereka membuat satu deklarasi yang dinamakan Sumpah Pemuda. Isinya begini. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tadi gue bilang kalau Sumpah Pemuda ini keren sekaligus ngerepotin. Kenapa keren? Karena Sumpah Pemuda inilah negara Indonesia bisa lahir 17 tahun kemudian. Karena Sumpah Pemuda di tahun 1928 inilah 17 tahun kemudian negara Indonesia bisa lahir. Jadi gue berani bilang kalau Sumpah Pemuda adalah DNA-nya Indonesia. Ya, DNA Indonesia adalah beragam orang dengan beragam latar belakang yang berkomitmen dan bersumpah untuk mengenakan satu identitas yang bernama Indonesia. Nah, kenapa ngerepotin? Sumpah Pemuda menurut gua adalah sumpah yang dibuat oleh pemuda dan untuk pemuda. Sekelompok pemuda di masa yang lalu bersumpah atas diri mereka sendiri dan atas pemuda Indonesia di masa yang akan datang bahwa pemuda Indonesia itu cinta tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Mereka yang bersumpah, tapi kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia nggak pernah bersumpah kebagian kewajiban untuk melaksanakan sumpah tersebut. Oke, saat ini Indonesia boleh bangga karena banyak dari pelajar kita yang bisa sekolah ke luar negeri. Tapi ada berapa banyak dari mereka yang sekolah di luar negeri dan nggak mau pulang lagi ke Indonesia. Bahkan mereka berpindah ke warganegaraan. Cinta tanah air? Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Tapi jelas kita lihat sehari-hari kalau ada sekelompok orang yang mengancam, mencerca, menghakimi orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Bahkan melarang suku bangsa, golongan atau ras tertentu untuk memiliki hak yang sama dengan kelompok tersebut. Parahnya lagi di banyak kasus, penegak hukum terlihat diam atas ketidakadilan seperti ini. Satu bangsa? Siapa yang satu bangsa? Oke, terakhir, gua ngerti banget kalau penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat Indonesia saat ini tuh lagi ngetren. Tapi seberapa sering kita ketemu anak-anak Indonesia yang fasih berbahasa asing, tapi ketika diajak ngomong bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti. Hei, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat ini, gue cuma mau mengingatkan kalau Sumpah Pemuda adalah cikal bakal dan identitas dari bangsa ini. Berbeda-beda tapi satu adalah nyawanya Indonesia. Jadi, jangan ngaku orang Indonesia kalau kalian gak bisa menerima perbedaan, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Satu dalam keberagaman. Indonesia.